Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita belajar tentang firman Tuhan, tentang Yesus naik ke surga. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau berikan kesempatan pada kami untuk beribadah. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami mau mempelajari tentang fungsinya, tujuanmu Engkau naik ke surga. Agar kami makin mengerti, agar kami dapat memberitakan pada orang lain hebatnya Tuhan kami yang saat itu naik ke surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Satu kejadian yang ajaib. Satu kejadian yang tidak disangka-sangka. Yesus mengajak para murid dan simpatisannya di sebuah bukit. Lalu tiba-tiba kaki Yesus meninggalkan bukit itu. Yesus terangkat sedikit demi sedikit. Para muridnya melongo, para muridnya bingung. Loh, ini Tuhan ini tanpa sayap, tanpa alat meninggalkan bumi. Dan dia naik, terus naik sampai ditutup awan. Nah, lalu apa tujuan Yesus naik ke surga? Satu tema, apa tujuan Yesus naik ke surga? Mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat firman Tuhan mengajar pada kita. Ngapain Yesus naik ke surga? Yang pertama adalah ingin menyediakan tempat bagi kita. Yohanes tadi mengatakan bahwa aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Nah, sesudah tempat itu jadi, sesudah tempat itu dibuatkan oleh tangan Allah, Tuhan datang untuk menjemput murid-murid, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang yang percaya kepadanya itu tidak lari kemana-mana. Ini satu berita yang luar biasa. Ini satu kenyataan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena apa? Karena suatu saat manusia itu pasti mengalami kematian. Ya. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Siapapun orangnya pasti mengalami kematian. Dan yang namanya kematian itu tidak bisa ditunda, tidak bisa diwakilkan. Nah, yang jadi pemikiran manusia harusnya, sesudah aku mati, kemana aku pergi? Ya, sesudah aku mati, apa yang harus aku lakukan? Nah, disinilah Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa Ibrani 9 ayat 27,
suatu kali kelak manusia akan mati. Nah, kematian adalah kepastian yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Dan kematian ini harus kita mengerti sebagai orang percaya. Kita dipindahkan dari alam yang fana ini, yang dibatasi dengan waktu, pergi ke alam yang baka, tanpa batasan, yaitu surga. Nah, hebatnya Yesus naik ke surga yang pertama untuk menyediakan tempat pada kita. Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tidak kemana-mana, ke tempatku. Yaitu supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan Yesus naik ke surga yang pertama, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, tujuan Yesus yang kedua ialah supaya Roh Kudus turun untuk menolong orang percaya. Nah, hidup orang percaya tidak semata-mata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya. Hidup orang percaya harus mengalami berbagai macam permasalahan. Kadang-kadang terkena badai, kadang-kadang ada turunan yang curam, kadang-kadang ada tanjakan yang naik, kadang-kadang dia harus sakit. Siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kita? Yesus Tuhan kita bertanggung jawab. Dia naik ke surga. Lalu Yesus mengutus Roh Kudus. Bentuknya roh. Kalau Yesus masih bentuk manusia, yang banyak menikmati keuntungan adalah orang-orang Timur Tengah, adalah orang-orang Israel. Dia sakit disembuhkan, dia susah dihiburkan, dia kurang diberi makan. Banyak mujizat yang ada di sana. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, dia akan kirimkan Roh untuk menolong kita. Bentuknya roh. Roh itu tidak ada wujudnya, tetapi ada kekuatan yang diberikan Allah dengan kuasa Roh Kudus itu. Dia bisa berada di Indonesia dan juga berada di Amerika dalam waktu yang sama. Roh akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, jadi jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia. Artinya Roh Kudus tidak memberikan pertolongan kepada kita. Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 8. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkan akan dosa. Hidup kita akan ngerti ini dosa, ini tidak dari mana. Dari Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Roh Kudus ini akan mengajarkan batasan-batasan agar kita dapat hidup makin dekat dengan Allah. Jadi jika Roh Kudus hadir, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang apa yang kukatakan pada kamu. Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita dengar.
yang pernah kita pelajari. Kita seringkali mengatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Firman Tuhan itu senjata yang luar biasa. Bagaimana kita punya senjata? Bagaimana cara menggunakan senjata? Kalau kita tidak diingatkan, tidak diberitahu bagaimana caranya, Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus akan membantu kita dalam menjalani kehidupan. Bagaimana menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah? Hanya Roh Kudus yang mengajar. Ya, tidak kelihatan. Tetapi faktanya kita dapat merasakan bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Allah memberi penerangan kepada kita melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Lalu Roh Kudus membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Ya, Roh Kudus membantu kita untuk memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Saya sakit, ada harapan. Mungkin kata dokter, oh itu berat, oh itu parah. Saya masih punya pengharapan dalam nama Yesus. Bahwa Tuhan mampu menyembuhkan total dengan mujizatnya. Ini yang bisa mengingatkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus manusia ngerti tapi tidak ingat. Tidak bisa untuk menerapkan, mempraktekannya. Lalu Roh Kudus membawa kasih Allah secara merata dalam hati kita masing-masing. Supaya kita dapat mengasihi Allah dan kita dapat mengasihi sesama. Nah, tanpa Roh Kudus, hidup kita ini ibarat pelita tapi tidak punya minyak. Hidup kita ini ibarat garam tetapi sudah tidak asin. Artinya apa? Tidak ada gunanya. Itulah pentingnya Roh Kudus. Sehingga Yesus naik ke surga untuk menurunkan Roh Kudus. Agar setiap orang percaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Arti yang ketiga atau fungsi yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya ibadah kita itu semakin bermakna dan semakin bergairah. Dulu ibadah itu hanya hari Sabat, seminggu sekali. Tapi sekarang ini yang namanya ibadah bisa hari Minggu, bisa hari Senin, bisa hari Selasa dan semua hari. Kenapa? Karena ada Roh yang memimpin kita, ada Roh yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menaikkan pujian kita kepada Allah. Dan begitu Allah mendengar pujian, dia hadir di tengah-tengah orang yang memuji itu, lalu Allah berkarya di situ. Jadi ibadah makin semarak. Maka Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, biasanya diajak menyembah. Ciri Roh Kudus, mari kita gunakan. Nyembah dulu. Dengan penyembahan ini, ibadah kita makin hebat. Ibadah kita makin luar biasa. Karena di dalam penyembahan ini, kuasa Roh Kudus akan bekerja. Bekerja kepada siapa? Kepada jemaat yang hadir. Karena setiap jemaat memiliki permasalahannya sendiri. Roh Kudus akan memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Jadi Yesus naik ke surga, meninggalkan kita, tetapi mengirimkan Roh Kudus kepada kita agar kita dapat rumah di surga. Agar ada kuasa Roh yang memimpin kita.
Dan yang ketiga, agar ibadah kita makin semarak. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Roh Kudus-Mu Kau turunkan kepada kami. Supaya kami mengerti bahwa Roh Kudus-Mu penting dalam kehidupan keseharian kami. Karena berupa roh, satu dengan yang lain, boleh beda tempat. Dan roh dapat mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, yang kebetulan rumahnya dekat dengan GBIS Haleluya Palur, mari beribadah bersama dengan kami, menikmati hebatnya firman Tuhan bersama dengan kami. Lalu yang kedua, tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab, dimulai jam 6 sore. Bapak Ibu jemaat yang belum mengikuti ibadah pendalaman Alkitab, yuk datang untuk menikmati hebatnya ibadah pendalaman Alkitab. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan untuk ibadah rumah tangga, doa rumah tangga yang dikenal dengan nama Joyful Blessing. Ini Jumat jam 6 sore. Lalu Jumat setengah 7-nya itu ibadah cabang. Bapak Ibu yang belum ke cabang, Bapak Ibu yang belum ke Joyful Blessing, yuk datang sama-sama menikmati indahnya ibadah bersama. Lalu tiap hari Sabtu ada youth dengan nama Revive Generation. Ada hebatnya anak muda dalam mempaket firman Tuhan, membuat acara agar firman Tuhan itu dapat tertanam dalam hidup mereka, menjadi bekal di dalam kemudahan mereka. Bapak Ibu yang punya anak youth, Bapak Ibu yang punya anak muda remaja, kirim ke gereja untuk belajar bersama tentang firman Tuhan. Nah, saya rasa masih satu, ibadah online. Doakan agar ibadah online ini jalan terus. Krunya sehat, semangat, alatnya awet. Dan Bapak Ibu yang menerima dibuka, like, lalu juga share ke 5 teman. Saya rasa cukup itu. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami masih satukan hati. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih. Kami berdoa untuk Ibu Arin. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno. Kami berdoa untuk Bapak Ngadiman. Kami berdoa untuk Hafid. Kami berdoa untuk Ibu Maryati. Kami berdoa untuk Bapak Ishak. Mereka membutuhkan jamahan. Maka sewaktu kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan dalam nama Yesus. Engkau telah dijamah Tuhan. Dan kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito. Engkau telah jamah Ibu Satinem. Engkau telah jamah Ibu Bambang. Mereka sembuh, mereka siap untuk menceritakan hebatnya Yesus dalam kehidupannya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau
curahkan segala karyamu untuk kami. Jemaat, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah berkat yang Allah berikan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.